Halo, bertemu saya dengan Triwahyu Budutomo di channel YouTube saya. Nah, pada kali ini saya akan membuat sebuah video soal tutorial setting bullet M2 HP sebagai akses pointnya dan NanoStation Loco M2 sebagai kliennya dengan menggunakan router Asus RT N10U. Ya. Nah, pertama kali kita harus menyalakan semua kabel yang terhubung antara bullet M2 HP dengan powernya, kemudian antara PoE dan menuju ke bulletnya, kemudian dari LAN powernya menuju ke router Asus RT N10U. Untuk mengatur settingan bullet M2 HP ini, kita harus membuka settingannya di IP defaultnya itu 192.168.1.20. Ini kita harus setting terlebih dahulu di IP versi 4 nya di network connection. Di bagian WiFi ini sudah saya sambungkan ke WiFi di WiFi yang sebagai WiFi nya ya, untuk memancarkan dari akses pointnya. Karena ini sudah saya setting konekkan, tinggal saya setting IP versi 4 nya di WiFi status, kemudian di properties internet protokol versi 4 kita set kedua kali. Ini IP address-nya kita bikin 1.25, subnet masknya itu kita makan ini, kemudian kita pilih OK, kemudian di close, kemudian kita akses lagi IP nya. Nah, nanti akan muncul privasi error, your connection is not private, ya kan, karena HTTPS nya ini tidak tersertifikasi. Tidak masalah karena untuk settingan akses pointnya. Kita pilih klik advance, kemudian proses to 192.168 dan selanjutnya. Ini username nya defaultnya itu UBNT, country-nya pilih Indonesia, bahasanya Inggris, kemudian I have read rank the term of use, kita centang, kemudian login. Kita tunggu. Nah, kemudian itu kita akan masukkan disambut dengan halaman mainnya ya. Ini untuk statusnya, device modelnya, terangan device nya. Kemudian kita setting di advance. Ini distance kita polkan, ya kan. Kemudian sensitive thresholdnya kita uncentang, kita kasih 80. Kemudian kita change. Nah, kita nanti akan dimintai ubah passwordnya untuk keamanan dari settingan akses point, biar nggak di otak-atik orang lain gitu. Soalnya kan password defaultnya pasti orang lain juga tahu gitu. Ketika dia tahu device-nya pakai bullet M2. Change dan kita pilih apply untuk save settingan. Kemudian di sistemnya kita cek terlebih dahulu kalau misalkan kita beli perangkat ini second atau tidak baru gitu loh. Firmware-nya kan biasanya belum update tuh, ya kan. Kita update dulu di situs resminya di bullet M2 nya. Kita cari yang paling terbaru. Ini lagi testa tadi, soalnya kan kita save pengaturan yang
bagian advance tadi. Di bagian sistem ini kita cek versi firmware-nya, nanti kita download. Di bagian upload firmware-nya di sini nanti ya. Setelah itu kita pilih network. Ini kita pakai bridge ya, network modenya kita pakai bridge, dan pakai IP-nya statis. Ini kita setting untuk IP access point-nya saya bedakan biar tidak crash dengan IP utamanya. Soalnya kalau misalkan IP-nya sama, nanti dia tidak akan tersambung gitu, akan bentrok. Kita ganti untuk IP-nya 2, default gateway-nya juga kita samakan dengan IP address-nya. Primary DNS dan secondary DNS ini kita kosongkan saja, nggak masalah. Kemudian kita change, apply. Kita tunggu bulletnya nanti ke restart dan akan ganti IP-nya menjadi 192.168.2.2 untuk login settingannya. Nah, ya, tidak bisa kita akses, kita harus ganti terlebih dahulu di network connection-nya. Kedua kali lagi IP-nya ini kita ganti 2, ini ganti 5. Kita bisa aksesnya. Kita masukkan username dan password yang kita sudah setting tadi ya. Teman-teman harus mengingatnya, soalnya kalau misalnya nggak ingat ya nggak bisa masuk dalam settingannya dan harus reset perangkatnya lagi gitu kan. Nah, gunanya untuk video tutorial yang saya buat ini adalah itu, salah satunya untuk sharing pada teman-teman gimana kita settingnya dengan mudah, dan sekaligus untuk catatan saya untuk ketika nanti ada settingan lagi yang perlu saya buat gitu ya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe ya channel saya, biar nanti saya itu lebih bersemangat untuk membuat video-video tutorial atau video-video yang berfaedah, yang bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Subscribe, like, dan komentar, bikin kasih saya komentar soal video ini gitu, atau menemui kesulitan bisa ditanyakan di komentar di bawah ini. Selanjutnya ke settingan network tadi sudah ya. Network ini untuk settingan networknya, IP-nya, untuk mengakses settingan .m2 nya. Kemudian kita ke tujuan utama kita, yaitu untuk menjadikan .m2 pada settingan wireless. Soalnya untuk bullet M2 ini kita gunakan sebagai access point, jadinya wireless modenya itu access point. Kemudian SSID nya kita akan kasih nama Tuan Media 2 sebagai identifier access point-nya, biar beda dari jaringan yang pertama gitu. Kemudian frekuensinya ini 20 MHz ya. Soalnya kalau misalkan kita update di bagian firmware-nya, nanti ada settingan yang sampai 40 MHz. Jadinya untuk bullet M2 ini udah support sampai channel width sampai 40 MHz ya. Soalnya untuk yang nano station Moco M2 itu channel width-nya sampai 20 MHz. Kemudian frekuensinya kita bikin auto sesuai ini aja. Kemudian security-nya kita kasih
passwordnya biar lebih aman, biar tidak dibobol sama pengguna lainnya, misalkan tetangga kita atau yang menggunakan jaringan ini tidak semestinya gitu. Dan setelah itu kita change aja, karena tadi udah kita setting untuk bagian wirelessnya, jadi ini nggak ada perilaku untuk menyimpannya lagi gitu. Nah, kita selanjutnya untuk upgrade firmware-nya, lokasinya di sini. Tadi sudah saya download ini yang versi terbarunya. Kemudian upload. Kita tunggu sampai proses upload firmware-nya selesai. Firmware-nya sudah yang terbaru, dan kita update aja. Jangan dalam proses update-nya itu jangan sampai kamu atau teman-teman matikan ya. Soalnya misalkan kalau kabel powernya teman-teman copot, nanti tidak akan selesai untuk proses pergantian firmware yang lama ke yang baru. Jadi harap dimengerti biar lebih lancar, tidak mencoba untuk berkali-kali karena kesalahan yang simpel seperti ini. Sambil menunggu, saya ingatkan lagi buat teman-teman yang sudah menonton video tutorial ini, jangan lupa untuk subscribe biar saya dalam membuat video itu lebih bersemangat gitu. Semoga kedepannya saya lebih bisa konsisten atau bisa membuatkan sebuah video-video yang berfaedah dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tombol satunya ada di bawah ya. Kita suruh login lagi, password username udah itu ya, passwordnya tadi yang sudah settingkan pertama. Versinya udah paling terbaru. Oke, kemudian di bagian ini air max setting, jangan lupa untuk uncentang ya bagian air max settingnya ini. Soalnya kalau misalkan teman-teman centang, nanti perangkat yang tidak satu tipe, misalkan teman-teman nggak punya perangkat untuk sebagai klien itu tidak satu tipe atau satu merek, itu tidak akan bisa kedetek gitu. Jadinya kita uncentang bagian air max setting ini, kemudian change, kemudian apply. Setelah itu masuk ke main, kita cek terlebih dahulu apakah settingannya udah benar. Perangkatnya lagi restart ini, jadi agak lama outnya. Udah benar teman-teman. Ini koneksinya masih benar, soalnya belum ke pointing ke kliennya gitu. Ini baterainya tadi udah benar kita setting, dan masih demikian rupa. Networknya juga, IP-nya jangan lupa. IP ini jangan disamakan dengan IP utama yang teman-teman tembakkan IP-nya. Dan advance-nya juga udah. Ini kita polan lagi, kemudian change, play.
Setelah itu ini untuk settingan untuk kliennya udah access point-nya udah selesai. Kita coba selanjutnya untuk setting mode kliennya, kita pakai NanoStation Loco M2. Kita logout terlebih dahulu. Untuk setting klien di NanoStation Loco M2 kita settingnya hampir sama seperti tadi Bullet M2 M2HP. Kita terlebih dahulu setting di IP nya. IP defaultnya itu 1.25, kita bikin tanknya dan oke. Aksesnya pakai IP 192.168.1.20. Hampir sama dengan Bullet M2 ya. Passwordnya OBNT, username OBNT, passwordnya OBNT juga. Country-nya kita pilih Indonesia. Kemudian I have read and agreed kita centang, kemudian login. Settingan pertama kita ke advance. Ini distance-nya juga kita polkan. Kemudian ini sensitivity threshold-nya kita kasih 80 biar sama dengan yang di access point-nya. Tadi kan kita setting juga minus 80 biar lebih seimbang gitu. Kalau misalkan ini lebih dari 80, nanti kita nggak bisa akan konekkan ke access point-nya gitu. Nah setelah itu kita change, kita suruh ganti passwordnya lagi biar lebih aman. Selanjutnya ke settingan network. Perangkatnya lagi restart, kita tunggu beberapa saat. Network mode-nya ini kita masih sama seperti yang di Bullet M2, kita pakai bridge. Kemudian konfigurasinya simpel aja, static. Manajemen IP address-nya kita pilih static, kemudian IP address-nya kita pakai range 2.1 ya. Untuk yang access point-nya 2.2, yang sekarang yang kliennya 2.1 juga. Primary DNS-nya kita kosongin, secondary-nya juga. Kemudian kita change, apply. Nah teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah ini ya. Misalkan teman-teman masih bingung untuk settingnya, bisa ditanyakan gitu. Ini modemnya nge-restart, kita tunggu. Oh ini IP nya udah ganti, kita harus setting lagi ke network
WiFi statusnya. Misalkan kita koneksinya pakai status WiFi IP versi 4 nya kita samakan, ini ranknya ini pakai ini, close. Kita login lagi karena udah ganti IP nya ke yang baru dan pakai password yang udah kita ganti pada settingan tadi ya. Setelah kita setting advance kemudian network, kita selanjutnya ke wireless untuk pointingkan ke akses pointnya. Nah, nano station local M2 ini kita gunakan sebagai klien sehingga wireless modenya itu pakai station ya kan. Ini kita bisa pakai untuk akses point juga, cuma kurang bagus juga gitu. Kita pilih station, kemudian SSID nya kita scan gini. Ini ada beberapa WiFi yang tampil, tergantung di sekitar kamu sih. Kalau misalkan di tempatmu ada WiFi banyak, nanti akan ke scan semuanya gitu. Cuma ada beberapa WiFi yang nggak bisa kita set sebagai akses pointnya gitu. Nah, tuan multimedia 2 ini adalah akses pointnya. Dan perbedaan antara ini kok bisa di select dan ini nggak bisa, kenapa gitu? Karena tadi channel width yang di sini di akses pointnya itu lebih besar dari di kliennya, padahal di klien cuma 20 MHz dan sedangkan di akses pointnya kita setting 40, dia tidak akan bisa kita kita pilih gitu. Ini teman-teman perlu diingat-ingat ya, karena kadang-kadang di sinilah kita nggak mengira kok akses point yang kita bikin nggak bisa kita select gitu. Tadi masalahnya di channel width ini ya. Dan kita pilih log to AP. Ini passwordnya, akses pointnya apa, kita ketikkan di sini. Karena kalau misalkan tidak kita ketikkan nanti tidak akan tersambung gitu. Kemudian change, kemudian apply. Nah, perangkat ini nanti akan restart lagi karena kita settingannya udah kita rubah lagi gitu. Perlu untuk perubahan di sistem perangkatnya. Kita tunggu beberapa. Nah, untuk mengecek apakah ini udah jalan atau belum di main ya. Nah, ini masih restart ini. Ini sudah terkonek ke akses pointnya. Nah, ciri-cirinya ini, akses pointnya Mac ini, kemudian sinyalnya ini masih tinggi soalnya kan satu rumah ini. Ini rencananya nanti akan saya taruh di rumah saudara yang jaraknya kurang lebih sekitar 500 meteran, terhalang oleh beberapa rumah tingkat, jadinya nanti saya buatkan tiang di rumah tingkat 2 saya. Kemudian di AirMax setting ini nggak perlu kita setting lagi. Ini udah bener, udah jalan dan udah connect. Kita bisa coba, kita kembalikan lagi settingan IP versi 4 ke defaultnya. Kita pilih obtain IP address automatically dan oke. Kita close dan kita lihat di sini di wifi nya udah terkonek ya, jadinya otomatis internetnya udah jalan. Kita coba
buka YouTube. Ya lancar. Sekian mungkin tutorial yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman seputaran setting access point di Bullet M2 dan Nano Station Loco M2 sebagai kliennya, disambungkan oleh router Asus RTN10U yang kemungkinan teman-teman bisa pakai atau dicoba di rumah. Kemungkinan ya, misalkan perangkatnya sama dengan saya gitu. Dan tujuannya dari tutorial ini salah satunya saya untuk sebagai catatan saya ketika nanti mau setting perangkat lagi gitu kan. Soalnya kan setiap manusia tidak punya ingatan yang 100% bisa diingat, kadang-kala ada lupanya gitu kan. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Saya berharap tutorial video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, bisa memberikan manfaat, berfaedah, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya, karena subscribe itu bisa mengembangkan kreativitas kreator tersebut biar selalu membuat video-video yang kreatif, bermanfaat dan berfaedah yang bisa teman-teman tonton dan diserap ilmunya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial video saya selanjutnya. Bye.